Presiden tertinggi negara. Alhamdulillah. Dan melaporkan bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan saya tidak hanya menunggu beberapa detik, langsung beliau menyatakan saya berdiri di depan. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, para senior, para tokoh, aktivis, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati, kami muliakan, dan kami banggakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam pertemuan ini. Kita semua menyadari bahwa kondisi negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, ya sekitar 1 dekade ini dapat kita katakan bahwa kondisinya tidak normal. Ada yang mengatakan tidak baik-baik saja, tapi ada juga yang mengatakan yes, dalam keadaan amburadul kehidupan berbangsa dan bernegara dari hampir semua ini. Karena itulah pada kesempatan hari ini kami ya gabungan atau kumpulan dari semua elemen, baik purnawirawan, aktivis. Yang namanya aktivis ini ada yang dari yang punya basic hukum, ada yang basic kedokteran, ada yang basic teknik, ada yang basic ekonomi. Kita bersatu ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya setelah itu kita mengharapkan masukan apa yang perlu kita lakukan. Tapi yang paling penting ya persatuan dulu. Karena selama ini kita bergerak, tujuannya sama. Mungkin narasinya saja agak beda-beda, tapi dari banyak kumpulan. Karena itu bagaimana kalau kita sekarang bersatu? Karena itu bersatu. Dan tujuannya nanti akan disampaikan secara lebih rinci oleh pembicara berikutnya. Intinya adalah bahwa selama 1 dekade ini kurang lebih pemegang kedaulatan, yaitu rakyat, terabaikan haknya dan lain sebagainya, dirampas oleh oligarki. Oligarki ini menggunakan orang-orang yang kita pilih untuk menyelenggarakan negara ini, yaitu eksekutif yang menangani operasional pemerintahan dan legislatif yang mewakili kita untuk mengawasi. Itu yang digunakan oleh oligarki sehingga rakyat diabaikan. Banyak perubahan undang-undang diputuskan hampir tidak melibatkan rakyat. Mereka putuskan sendiri saja dalam hari pemerintah dan parlemen atau legislatif. Nggak ada sosialisasi, nggak ada masukan dari para pakar yang menangani masalahnya, tidak. Jadi intinya kedaulatan rakyat itu sudah dirampas oleh mereka. Dampaknya rakyat cuma jadi korban, jadi objek saja. Apa yang perlu kita lakukan berkaitan dengan hal itu? Padahal di semua negara demokrasi atau negara yang bentuknya republik, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Beda lagi di negara diktator, beda lagi mungkin di negara monarki. Tapi di semua negara republik atau negara demokrasi, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kita inilah majikan. Tapi nyatanya sekarang kita bukan jadi majikan, kita jadi objek saja. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan, menyatukan pendapat dan kemudian bersatu dalam gerakan dan tindakan. Nah, pertemuan ini
ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah menyampaikan atau menyamakan persepsi atau kondisi objektif bangsa saat ini. Kemudian kita mencoba pertemuan ini yang akan dilanjutkan oleh pertemuan berikutnya adalah menghimpun aspirasi dan agenda perjuangan kita bagaimana ke depan gitu. Serta membangun wadah perjuangan yang kolektif yang menyatukan sudah begitu banyak seperti wadah-wadah yang selama ini ya mungkin diketahui oleh pihak oligarki. Nah, cuma kelompok ini. Kita bagaimana kalau kita bersatu? Tanpa menonjolkan ya sektor masing-masing yang boleh katakan yang egois gitu. Dan pada kesempatan ini nanti akan disampaikan oleh pembicara masalah kedaulatan bagaimana, kedaulatan apa yang telah terampas dari rakyat. Nanti akan disampaikan oleh pembicara dalam hal ini Pak Saididu. Satu adalah masalah kedaulatan ekonomi. Sekarang ekonomi dikuasai oleh segelintir orang, segelintir tinggi sekali, banyak dilintir terkapar di bawah. Ekonomi, hukum, kita sudah nggak usah ngomong lagi masalah ketimpangan hukum, ketidakadilan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui aparat-aparatnya. Banyak yang paling gampang itu, yang paling gampang di PIK 2 PSN Tangerang Utara, pemilik tanahnya dirampas, orangnya dimasukkan bui. Ada orang nuntut tunjukkan dijajah. Tahu Jokowi? Si Jokowi nggak nunjukkan ijazahnya, ini ditersangkakan. Dan lain banyak keanehan di lapangan, banyak sekali, ribuan. Ada suami membela istri, nangkap walingnya lari nabrak tembok mati, si suami ditersangkakan. Apalagi? Wah, aneh-aneh banyak sekali. Itu hukum. Politik sama saja. Rakyat nggak punya kedaulatan politik. Politik ditangani oleh partai politik tanpa melibatkan rakyat sebagai majikannya. Kemudian sumber daya alam sama dikuasai segelintir orang. Kemudian wilayah, ada wilayah di Indonesia ini yang berbentuk seperti negara dalam negara, yang kemudian kemarin sudah diteriakkan, rakyat tidak tahu sekarang bagaimana penyelesaiannya dan lain sebagainya. Itulah diantara 5 kedaulatan yang nanti mungkin lebih rinci akan disampaikan oleh pembicara. Sekali lagi pada kesempatan ini kami menyampaikan, kami membutuhkan masukan, kami mengharapkan persatuan, kami mengharapkan untuk memberikan masukan kepada ini berita gembira. kita punya pelayan di eksekutif, kita laksanakan tadi malam keinginan rakyat yang sudah tertera di dalam konstitusi kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih atas pimpinan negara. Kita ini ketemu lagi kan nggak mungkin kalau sampai Dan melaporkan bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam itulah yang bisa saya gerakan sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih bagi yang Saya tidak hanya menunggu beberapa detik, langsung beliau menyatakan saya berdiri di depan. Artinya agenda ini ternyata menjadi keresahan juga mereka. Jadi mereka juga menganggap bahwa negara Indonesia ini rusak karena kedaulatan sudah diambil. Dan mereka tahu siapa yang mengambil. Mereka tahu siapa yang mengambil. Dan sepertinya mereka tahu bahwa tidak bisa merebut tanpa bapak-bapak dan ibu ikut merebut. Kita bukan teruk, tapi kami adalah ternak kedaulatan.
mas kedaulatan kami akan ada. Kalau di dalam sama agendanya, alhamdulillah. Kalau nggak sama, nggak apa-apa, kita jalan beda. Clear. Jadi itu saja. Nah, itulah kita lama berpikir agenda apa yang sama. Ketemu saya bahwa ini kedaulatan yang diambil karena merusak negara ini adalah pedagang kedaulatan. Dan pedagang kedaulatan yang paling tinggi adalah di partai politik. Itulah pedagang kedaulatan. Itu mallnya pedagang kedaulatan. Pedagang kedaulatan kedua ada di Parcok. Pedagang kedaulatan ketiga ada di Parjo. Ada partai hijau aja juga di situ. Ada juga ya benar kan? Mudah-mudah wirawan Pak Kapten. Di kita juga ada. Yang kita juga ada pantuan ya pada pedagang kedaulatan. Jadi siapapun yang pedagang kedaulatan adalah berhadapan dengan orang yang hadir di ruangan ini. Siapapun yang ingin merebut kembali kedaulatan maka bersama dengan kita. Itu garis yang clear. Pakai semua jaketnya apa, agenda kita. Kami mau mengambil lagi kedaulatan yang Anda serahkan kepada oligarki. Yang mengambil itu oligarki. Jadi musuh kita sederhana. Kalau dilihat oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 280 juta kalah sama 60 orang. Tapi 60 orang ini dompetnya tebal. Dan ada orang menjual terus dirinya kepada pemilik dompet ini. Padahal dia merampok. Bapak bisa bayangkan 10 orang terkaya di Indonesia itu kemiskinan naik 3 kali lipat, tapi kekayaan dia naik 3 kali lipat. Kan kurang ajar. Kurang ajar. Nah, dan ini yang mereka dagang kedaulatan. Dia bujuk pejabat, bukan pejabat lagi. DPR dibujuk bikin aturan, diketok. Setelah itu bujuk pejabat, kasih dia HGU, habis itu minta duit ke bank, habis itu dengan selembar surat datang ke bank, ngambil bank, bikin perusahaan, habis masuk bursa, dirampok semua mobil. Terus kita menganggap dia hebat, dan kita nggak pernah melawan. Nah, saatnya kita lawan mereka. Clear. Nah, saya kaget juga, ternyata agendanya di dalam sama. Agendanya sama, bahwa dia menghadapi kedaulatan, ingin merebut kedaulatan. Yang saya katakan, kedaulatan yang saya tuntut adalah cobalah yang problem ini, walaupun Bapak udah ngambil sawit, tambang apa segala, tapi pimpinan Parcok masih belum bisa disentuh, itu kedaulatan hukum belum dibuka. Itu harus dibuka. Nah, mudah-mudahan kita ya saya nggak tahu apa Bapak Presiden tadi malam panjang 4 jam dengan gaya saya tidak ada bedanya. Suka alhamdulillah, nggak suka juga alhamdulillah. Tapi kita sama cinta NKRI cara tidak beda. Saya menyatakan ke Presiden, tidak ada oposisi terhadap program utama Prabowo. Tidak. Program utama Bapak adalah mengembalikan kedaulatan, melawan oligarki, memberantas korupsi, membersihkan penegak hukum, dan sebenarnya intinya mengembalikan kedaulatan. Sama dengan kita, sama. Yang kita oposisi adalah terhadap orang-orang yang sekitar Bapak yang menghalangi Bapak mencapai itu oposisi. Jadi kalau ada di kabinet Bapak, pemimpin Bapak yang menghalangi Bapak berhadapan dengan kami, atas itu tujuannya. Siap. Atas itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya untuk menampung sama temannya, maaf kedua kita berhadapan lagi. Ya, kadang-kadang kita salah, kadang kita berhadapan gitu. Nah, jadi kita 5 agenda kedaulatan yang harus kita ya, karena inilah sumber saya mempelajari. Saya ingin
hampir semua posisi pernah saya tempati dan saya paham semua, saya paham bagaimana ini. Saya menyatakan setelah saya telusuri, oh ini negara rusak karena kedaulatan yang dijual. Kedaulatan dijual. Nah ini kita harus terus kembali. Nah, ya tuh ya tadi saya misalkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum, kedaulatan politik, kedaulatan wilayah, kedaulatan sumber daya. Nah, saya katakan kita problemnya pemerintah sekarang pasukannya belum cukup untuk merebut kedaulatan ini. Pasti banyak sekali orang yang memusuhi Sapri Samsudin. Pasti. Bukan karena saya kenal dia, tapi siapapun yang berjuang untuk memberi kedaulatan kita harus di belakangnya. Kalau perlu kita kampanye. Siapapun. Bukan karena yang satu karena dekatnya, enggak. Siapapun. Kita harus membela dia. Karena bayangkan, saya katakan, dari 7 presiden yang pernah ada di Indonesia, baru kali ini ada presiden yang berani menyentuh oligarki. Pasti bilang bapak-bapak itu wah ternak bolo. Bagi saya bukan ini. Baru kali ini. Ada yang berani menyentuh mereka. Kalau Bapak dan Ibu dengarkan bagaimana mereka itu dipiting, sedang dipiting karena dia merusak itu sedang dalam segala. Nah, bayangkan, ya, ini kemungkinan sawit itu akan sampai 8 juta. Ambil tambang mungkin sampai 6 juta diambil semua. Dan kita tahu semua pemilik itu adalah oligarki dan di belakangnya adalah pajak dan pajak berbintang dan tokoh-tokoh politik. Artinya saya bilang Bapak Presiden menyentuh itu adalah mereka akan mengumpulkan dirinya untuk melawan, dan itu pasti Bapak dilawan dari DPR. Coba bayangkan, DPR tahun lalu sudah menetapkan hakim MK, tapi karena ini diganti kan, anaknya pula yang mengganti lagi sudah di DPR. Ini gila kita ini. Ya, Ini gila kita. Jadi menurut saya DPR ini adalah penjual kedaulatan. ya. Kalau kita katakan di sini adalah mall pedagang kedaulatan gedung DPR ini. Ya. Bukan lagi gedung DPR. Mall pedagang kedaulatan. Pasar. Itu jangan gila, kita tuh main dengan cantik yang dapat diingat oleh ini, jangan yang diangkat diingat. Ada mall sekarang, mall terbesar di Indonesia itu adalah gedung DPR, tapi dagangannya cuma satu, kedaulatan. Kapan kita duduki di DPR? Itu harus jelas. Kapan kita duduki? Tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Semua orang menanyakan itu, pas saya tanya, Bapak siap nggak? Nggak juga tuh. Semangatnya sama semua, tapi saya realistik. Siapa mau datang DPR, Pak? Dulu tuh ada di kota, ada Metro Mini. Ya. Sekarang nggak ada, Pak. Ya. Jadi Bu itu gampang diucapkan, tapi mengumpulkan 1000 orang, ya Bapak aja lah. Jadi kita realistis saja lah, realistis dalam perjuangnya. Saya menyatakan, hilang gajinya. Lihat catatan. Kalau Bapak motor sih, saya ngomong apa tadi? Mal. Oh, DPR. Jadi sekarang menurut saya kita konsentrasi karena capek kita saya itu kan keluar dari menjadi manusia merdeka 15 tahun lalu, tapi ini ketemu begini lagi muter-muter nggak jelas. Ya saya kan cari ke ibu-ibu, ketemu kita foto lagi apa nih? Gimana foto ini foto lagi. Capek kita. Ya sering kan menyatakan itu, kita di sini foto, setelah ibu foto saya katakan perjuangan udah selesai. Habis itu kirim WA, Allahu Akbar.
saya frustrasi cara, oke? Tapi saya saksikan sendiri. Kalau Bapak tahu, itu kan tadi pagi mulai beredar seakan-akan pimpinan OJK itu pahlawan mengundurkan diri. Kalau yang tahu di belakangnya itu bukan mengundurkan diri, itu saya ingat pada saat Prabowo dikasih ultimatum lepaskan tongkatnya dia sebelum jam 18. Itu kira-kira peristiwa itu. Nah, saya butuh pimpinan yang tegas seperti itu. Pimpinan yang tegas, siapa perampok hajar. Nah, jadi intinya bahwa di dalam tuh selamat datang Pak. Di dalam butuh membantu kita di luar merebut kedaulatan. Mereka memutuskan bagaimana kedaulatan dicabut giginya. Kira-kira begitu aja kita dicabut taringnya. Yang saya ulangi tadi, saya laporkan Pak, saya akan membantu gerakan merebut kedaulatan. Oke, langsung dijawab. Oke, bagus. Nah, tapi saya tidak mengharap bahwa kita menjadi ini mereka enggak. Kalau dia lambat kita minta cepat. Kalau dia tidak lakukan kita teriak. Kira-kira itu. Jadi sangat sederhana bahwa kita lupakan semua jaket kita. Target kita adalah oligarki. Saya sampai Pak itu pik 2 kenapa dibiarkan? Langsung keluar itu. Jadi maksud saya sebenarnya kalau kelompok ini banyak berdiskusi dengan presiden, saya yakin akan lebih cepat kembalinya kedaulatan. Mungkin salah teman diskusi, mungkin salah teman diskusi atau ditakut-takuti. Jadi pertemuan di rumah saya itu hampir dibelokkan bahwa itu ada kelompok mau makar. Hampir hari pertama, hari sehari sebelumnya itu saya dapat informasi. Amin satu. Tapi tamam Allah bekerja berbalik bahwa inilah kelompok orang-orang yang hanya memikirkan bangsa dan negara. Tidak ada lagi. Itu. Nah, itulah kira itu. Nah, jadi menurut saya begini. Kita harus menggalang seluruh Indonesia agar rakyat yang terambil kedaulatannya itu yang harus kita bela dan bergerak. Yang tanahnya tergusur kita tampung dan bentuk seluruh wilayah. Agendanya satu adalah orang rakyat yang diambil kedaulatannya. Anggota DPR menjual kedaulatannya, kita hajar. Anggota DPR yang ini kita hajar. Siapapun menjual kedaulatan adalah kita hajar. Adalah musuh kita. Mau di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan juga banyak kedaulatan. Nah, itu yang kira-kira yang saya inginkan dari kita semua bersatu untuk ini, bahwa itu saya bilang tadi, kedaulatan hukum kita sudah tahu siapa musuh kita, kedaulatan ekonomi kita sudah tahu siapa musuh kita, kedaulatan politik kita sudah tahu siapa musuh kita, itu parpol dan DPR. Clear, makanya siapa Marwan sulit, siapa lagi, itu kita menghadap DPR, ngapain gua ketemu DPR? Enggak pernah. Kita didagangkan. Setelah Pak Marwan datang, pasti ditelepon. Pak Marwan dari sana, dia datang ke saya. Kira-kira kemarin itu hanya 5, naikin 10 lah. Aku udah dijinakkan Marwan. Kalau saya tidur naikin 5 dong. Saya tidur datang. Kita yang didagangkan. Itu yang saya kenapa saya nggak pernah mau datang ke mereka. Karena kita yang didagangkan. Jadi jangan menganggap bahwa Bapak datang ke sana dan dengar, bukan. Dijual lagi, ya sudah Pak, kita melapor tentang PIK 2. Iya, habis itu dia telepon akuan. Saya ini datang sini, naikin. Saya ada bintang 3, pensiunan polisi nyatakan, harusnya kau dapat uang banyak. Kenapa? Dengan kau teriak terus, maka mereka dapat uang banyak. Karena pasti menyatakan, kami kendalikan saya hidup mana untuk. Jadi hati-hati juga. Siapa tahu ini kita didagangkan. Nah, kita sudah merasa berhasil datang ke sana, tapi sebenarnya kita didagangkan. Itu
bahwa intinya mari kita satu, jaketnya boleh masing-masing, makanya ini hanya semacam forum komunikasi, nggak ada ketua, nggak ada apa gitu kan, supaya cuma agendanya kita sekarang, agendanya dimanapun kita satukan agenda ini untuk merebut kembali kedaulatan. Dengan agenda merebut kembali kedaulatan, maka dipastikan yang tersentuh pertama adalah geng SOP, pasti dia yang tersentuh pertama. Solo oligarki itu kira-kira yang akan tersentuh pertama. Nah, mungkin nanti kita lihat siapa yang mengkuri tentang masing-masing itu politik siapa, ekonomi siapa, dan itu isunya kira-kira apa. Dan menurut saya Pak, ya udah daerah membentuk apa yang terjadi, umpamanya Sulawesi Tenggara itu ya berarti oligarki sumber daya alam itu yang menonjol, kira-kira itu. Itulah saya pikir, saya punya keyakinan dengan mendengarkan. Saya awalnya dulu itu pikiran saya Pak Sarfri Samsudin menyatakan under pricing dan apa namanya, Dalam data yang disampaikan. bukan ini tentang under pricing itu apa misalnya bahwa 800 miliar dolar selama 30 tahun. Saya lihat angka kemarin malah 900 miliar dolar. Itu kelakuan oligarki pertama. 950 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan lain 1,2 triliun dolar yang sudah diambil oleh dan presiden punya, dan dia tahu siapa, dia tahu semua siapa yang perampoknya. Nah, itu yang saya pikir ya kita nanti ya identifikasi siapa perampoknya, siapa ininya tentang. Nah, itulah saya pikir ini saya yang mudah-mudahan kita ketemu jalan. Amin. Kita ketemu jalan kembali memperbaiki negeri ini, dan saya punya keyakinan kelihatannya oke, ini agenda ini tidak memandang apa namanya, tidak berbasis apapun, tapi berbasis kepada pengembalian. Itu saya pikir, mohon maaf kalau kurang sistematis, karena saya agak senang bahwa selama ini yang dianggap oposisi ternyata sudah dibuka, oposisi sangat keras, dan dibukakan pintu untuk berdiskusi dan diskusinya sangat menarik. Ya nggak mungkin saya buka semua di sini, tapi ini khusus saya laporkan. Besok Pak, saya kumpulkan teman-teman untuk membentuk tim. Oke. Tapi nggak usah, kita juga nggak mau dibawa ke pemerintah, nggak mau. Ya dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agenda. Independen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi ini Pak Nedi itu menceritakan tadi malam ketemu Pak Prabowo ya. Amin, amin ya Allah. Lain saya jelaskan lagi nanti. Saya akan kita lain. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Senior, maaf tidak bisa kami sebutkan satu. Terima kasih para tokoh bangsa, para pejuang kedaulatan rakyat yang hadir pada pagi hari ini, dan ada beberapa tokoh yang hadir dari Bandung, ya Pak, misalnya banyak sekali. Terima kasih atas Dari Morowali ya? Dari Morowali. Irwan. Siapa? Oh, terima kasih. Mantan Ketua DPRD Morowali. Dari Makassar. Morowali. Iya, itu dari Makassar. Terima kasih. Makassar. Ini Irwan ini
kompleks bandara Siap. Dilarang. Dilarang, siap. Saya Anda tidak boleh lawan. Siap, Jenderal. Harusnya lawan gitu ya. Lawan, Jenderal. Oh, lawan. Ya. Masih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Apa yang bisa kami siapkan pada pagi hari ini mungkin kurang berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Inilah kerja kita bersama. Tidak ada panitia ada kita semua. Jadi saya lihat tadi semuanya sudah atur kursinya. Oh, Prof, tolong, terima kasih Prof, tolong. Terima kasih. Saya akan menyampaikan platform perjuangan GMKR. Ini jangan sampai jadi NKGR dan terbalik. NKGR itu apa itu? Musyawarah kekeluargaan gotong royong. Ini GMKR. GMKR adalah gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sedidu. Hal-hal kenapa kita menggagas terbentuknya GMKR ini. GMKR adalah untuk menyatukan semua kelompok-kelompok elemen dari civil society yang ada di Indonesia seluruhnya. Kita kumpulkan menjadi satu dalam wadah GMKR. GMKR bukan milik kami, inisiator, tapi adalah milik kita semua. Tadi disampaikan untuk sementara kita melakukan kegiatan, maka kita tunjuk. Tadinya istilahnya Panglima GMKR adalah Pak Narko. Tapi beliau katanya jangan Panglima lah, buat atas saja. Kalau Panglima kan agak kalah kan? Karena kita tahu persis bahwa kita sedang melakukan perang ya kepada oligarki. Saya tadi sampaikan oleh Pak Sidu adalah kelompok SOP, geng Solo, oligarki dan Parcok. Dan ingat, walaupun mereka bilang Parcok sampai dalam penghabisan tidak mau di bawah kementerian, kita pun sama. Kita sampai titik dalam penghabisan sampai dengan kedaulatan rakyat kita bisa rebut. Ya, setuju ya? Baik, ini makin kurang keras. Iya. Mungkin tadi saya sampaikan platform perjuangan GMKR supaya Bapak Ibu sekalian mengetahui persis apa dan siapa kita dan apa yang akan kita buat. Pengantar GMKR merupakan satu bentuk dari kesadaran dari rakyat Indonesia, keprihatinan kita yang disampaikan Pak Sedidu bahwa kita sudah sangat prihatin sekali bahwa tata kelola negara yang amburadul, bukan tidak baik-baik saja, tadi disampaikan Pak Nono juga sudah sangat amburadul. Dan ini sudah berlangsung selama 1 dekade sejak era Jokowi sampai dengan saat ini, di mana pemerintah sekarang tidak ada langkah-langkah untuk mengoreksi tata kelola negara yang keliru tersebut. Dan kemudian dari tadi sampaikan oleh Pak Noto juga sudah banyak teman-teman berkelompok masing-masing melakukan berbagai kegiatan. Ada yang ijazah, ya, ada Pak Rismon, Pak Roy dan Siva, ijazah Jokowi, ada ijazahnya Gibran, itu yang mau kita kejar. Ya, Pak Rismon, sepertinya arahnya ke Gibran, karena ternyata Gibran tidak lulus SMA. Makanya ada buku Gibran Endgame. Ada lagi beberapa teman-teman yang kelompok Dipik, kelompok di Rempang, kelompok di Morong dan sebagainya. Nah, inilah kelompok semua kita wadahi dalam gerakan berebut kembali kedaulatan rakyat. Jadi kami mendedikasikan wadah ini, kami dedikasikan gerakan ini kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi kita milik kita semua. Jadi jangan ragu, gabung kembali, kita bekerja bersama dan ini untuk rakyat semuanya.
kita peduli kepada bangsa dan negara. Jangan seperti Patok. Siapa yang lihat ikrar Satria Bayangkara? Setia kepada polisi Indonesia, bukan setia kepada bangsa dan negara. Itu kan ketahuan. Harus mau sekali. Nah, dengan tadi disampaikan oleh Pak Sedi bahwa 08 Pak Prabowo sudah bisa menerima yang katakan kami di luar pagar, kita di luar pagar diterima oleh Pak Prabowo, berarti sudah bisa membuka pintu sehingga beliau bisa mendengarkan secara langsung, dan tadinya tembus saja tidak bisa. Apa yang kita sampaikan tidak pernah kita sampaikan kepada Presiden. Dan alhamdulillah tadi malam Pak Sedidu dan berteman dan kawan mewakili kita semua telah menyampaikan kegiatannya. Jadi terima kasih Pak Sedidu. Jadi kegiatan kita ini sudah diketahui oleh beliau bahwa kita hari ini kita berkumpul, kita akan belum mendeklarasikan, kita akan menyiapkan gerakan berebut kembali kedaulatan rakyat. Jadi kita terima kasih Pak Sedidu dan terima kasih tentunya pada teman-teman lain yang telah memberi kesempatan bisa bertemu dengan Presiden Prabowo sehingga berbagai masalah dari bangsa ini bisa sampai ke beliau secara langsung. Lanjut. GMKR adalah gerakan rakyat. GMKR bahwa kedaulatan telah dirampas, diselewengkan dan dikukuhkan melalui kebijakan pembiaran dan keberpihakan negara kepada oligarki sejak era Jokowi dan dilanjutkan melalui sikap diam dari era Prabowo. GMKR bukan sekedar gerakan moral, melainkan gerakan konstitusional untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang secara nyata telah hilang ketika kekuasaan tidak lagi dikoreksi dari dalam. Dan oleh karena itu rakyat wajib mengoreksi dari luar sistem secara sah, damai dan terbuka. Dan GMKR juga gerakan ini meyakini atas konstitusional bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa, bukan di tangan oligarki ataupun di tangan siapapun, tapi berada di tangan rakyat. Itu Undang-Undang Dasar pasal 1 di ayat 2. Kemudian GMKR juga hadir sebagai penjuru moral, dinamisator dan stabilisator. Artinya kita harus mampu menggerakkan rakyat karena kita adalah gerakan rakyat. Dan ada teman-teman yang mengatakan bahwa kita mungkin bisa menjadi embrio people power. Ya Pak Rizal 7%. Kemudian landasan perjuangan. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan keyakinan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan harus dijalankan menurut konstitusi. GMKR berjuang untuk menegakkan negara hukum, memulihkan demokrasi yang substantif, mengembalikan kedaulatan nasional, dan mewujudkan keadilan sosial. Lanjut. Nah, visi kita adalah terwujudnya kedaulatan rakyat yang utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi, keadilan sosial, dan demokrasi yang bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lanjut, prinsip gerakan bahwa GMKR bukan partai politik dan bukan kendaraan untuk elektoral. Jadi kita bergerak bukan kita untuk menjadi partai politik ataupun kita untuk mencari jabatan dan sebagainya, sama sekali tidak. GMKR bersifat kolektif, kolegial dan non-sektoral. Kemudian setiap elemen memiliki kedudukan setara. Jadi semua Bapak Ibu sekalian yang bergabung dari GMKR kita sama setara. Dan kita tidak perlu ada ketua dan sebagainya, tapi koordinator tetap perlu untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari GMKR.
tertentu karena perjuangan ini tidak dibangun atas ketokohan individu, melainkan atas kesadaran kolektif dan kekuatan bersama rakyat. Fokus gerakan diarahkan pada gagasan, nilai, dan tujuan bersama, sehingga keberlanjutan keperjuangan tidak tergantung pada satu sosok, tetapi pada partisipasi aktif seluruh elemen yang terlibat. Kemudian kita menjaga persatuan dalam keberagaman agenda perjuangan. Jadi GMKR menyadari bahwa setiap elemen memiliki latar belakang dan fokus perjuangan yang beragam. Perbedaan tersebut tidak dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai kekuatan yang dipersatukan dalam tujuan bersama, yaitu memperjuangkan kedaulatan rakyat secara adil dan bermartabat. Kemudian sikap politik, kita jelas-jelas kita tegas berpihak kepada rakyat. Kemudian kritis terhadap setiap rezim kekuasaan, menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, dan terbuka bekerjasama dengan semua pihak yang sejalan dengan kedaulatan rakyat. Mudah-mudahan yang hadir ini semua sejalan, kita sama-sama memperjuangkan kedaulatan rakyat. Dan penutup, GMKR adalah gerakan pemulihan kedaulatan rakyat, bukan untuk menggulingkan negara, melainkan menyelamatkan republik ini dari penyimpangan kekuasaan. Rakyat bersatu, kedaulatan kembali. Kedaulatan kembali, republik diselamatkan. Dan slogan dari GMKR adalah rebut kembali kedaulatan rakyat, bersatu untuk menyelamatkan NKRI. Ini platform dari kelompok perjuangan dari gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan konsep, ini baru konsep ya, konsep deklarasi. Jadi nanti kami mohon persetujuan. Nanti setelah ini kita akan bertemu lagi mungkin di dalam WA group ya, kita akan berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan seperti tadi disampaikan Pak Nakro maupun oleh Pak Sidido. Langkah-langkah berikutnya, agenda berikutnya dan termasuk deklarasi. Deklarasi mau tanggal berapa, deklarasi tempatnya di mana dan lain sebagainya. Nah, ini konsep deklarasi yang ingin kami sampaikan adalah sebagai berikut. Deklarasi. Oh, itu tuntutan. Oh, kecil ya. Nah, ini kalau saya boleh bacakan ya, mohon maaf. Deklarasi gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat GMKR. Kami rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok elemen masyarakat sipil menyatakan, satu, bahwa kedaulatan rakyat telah dirampas secara sistematis sejak era rezim Presiden ke-7 Joko Widodo dan tidak dikorti secara tegas oleh pemerintahan saat ini. Kemudian kedua, bahwa negara membiarkan perampasan kedaulatan rakyat dan rakyat dikorbankan demi kepentingan oligarki dan masa depan bangsa, diwariskan dalam keadaan rusak demi segelintir kelompok. Ketiga, bahwa negara gagal menjalankan mandat konstitusi, sementara kekuasaan tunduk pada oligarki, modal, dan kepentingan segelintir elit dengan mengorbankan demokrasi, keadilan, dan masa depan bangsa. Yang keempat, pembiaran terhadap kejahatan kekuasaan, korupsi sistemik, perusakan lingkungan, kriminalisasi rakyat, serta rusaknya tata kelola negara adalah pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat. Maka demi kedaulatan rakyat dan masa depan bangsa dan negara, dengan ini kami nyatakan berdirinya gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR merupakan gerakan sipil damai, terbuka, dan konstitusional untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Jakarta, Februari 26, kalau bisa
rencana kami sebelum puasa, dan nanti yang tanda tangan di bawah ini semua kelompok yang tergabung. Jadi bukan 1-2 orang. Jadi kami inisiator, kami persembahkan, kami dedikasikan gerakan ini untuk Bapak Ibu sekalian sebagai pejuang bangsa, pejuang kedaulatan rakyat. Dan selanjutnya ini masih draft tuntutan. Bentar, cari dulu. Ini bacakan aja ya. Nah, ini tuntutan rakyat. Ini masih draft. Jadi silakan nanti ketika ini kita sudah selesai, kita akan diskusikan apakah tuntutan seperti ini atau kita jadikan satu tuntutan. Jadi yang pertama adalah kembalikan kedaulatan rakyat dan hancurkan dominasi oligarki. Kemudian kedua, adili Jokowi. Nanti pertimbangannya ada. Pertimbangannya lengkap itu di dalam tuntutan ada. Kemudian yang ketiga, ya ini yang paling penting, majukan Gibran menyerahkan dari jabatan wakil presiden. Kemudian 4, Presiden Prabowo secepatnya mengoreksi total tata kelola negara. Dan yang kelima, tegakkan hukum, berantas korupsi, dan laksanakan segera reformasi Polri. Ini kita anggap ini 5 ini yang kita tuntut. Nanti kita tinggal ramu yang nomor 1 siapa, yang mana, dan apakah di jalan satu. Jadi satu aja tujuannya, yaitu majukan Gibran. Semua pasti setuju. Ini paling penting sebenarnya pada waktu ini, saat ini ada majukan Gibran. Karena bahaya sekali kalau Gibran bisa menggantikan Prabowo ketika Prabowo ada berhalangan tetap jadi presiden. Wah, ada berat kita. Sebelum jadi presiden masih wapres, kita majukan. Nanti kita atur bersama. Ada Pak Roy, ini Pak Acan, Pak Rismon tadi mana yang sedang memperjuangkan bahwa Gibran tidak lulus SMA. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini masih draft ya. Jadi ini jangan dianggap bahwa ini sudah finish, sudah definitif. Nanti kita atur kembali urutannya, ataupun mau ditambah ataupun dikurangi silahkan. Tadi MC ada pantun, saya juga balas pantun. Meniti jalan di tepi jurang, tak sudut langkah demi cita-cita. Bersama GMKR kita berjuang, rebut kembali kedaulatan rakyat demi Republik tercinta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.